Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Sebelum ada alam semesta, langit, bumi, atau apapun yang dikenal manusia, hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dia adalah zat yang tidak berawal dan tidak berakhir, Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak membutuhkan makhluk apapun. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Arsy, yaitu singgasana Allah dan air. Setelah itu Dia menciptakan pena Al-Qalam. Sebelum menciptakan semesta, Allah memerintahkan pena untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta hingga kehancurannya kelak di akhir zaman, termasuk takdir setiap makhluk hidup. Tulisan pena itu kemudian disebut Lauhil Mahfuz, yaitu kitab yang mencatat segala sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada Quran Surah Al-A'raf ayat 54 dan Quran Surah As-Sajdah ayat 4. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas Arsy. Beberapa pendapat mengatakan masa pertama penciptaan semesta dinamai hari Ahad, selanjutnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan berakhir pada hari Jumat. Maka dalam 6 masa itulah tercipta langit dan bumi, berakhir pada hari Jumat sebagaimana kelak Allah akan menghancurkan alam semesta saat kiamat, juga di hari Jumat. Langit diciptakan menjadi 7 lapis penuh keteraturan, sementara bumi dilengkapi dengan gunung-gunung, sungai dan lautan, pohon-pohon, hewan-hewan, dan segala hal yang diperlukan untuk menopang kehidupan. Kemudian Allah menciptakan jin dari ujung nyala api tanpa asap. Berbeda dengan malaikat yang diciptakan tanpa hawa nafsu, jin adalah makhluk yang diberikan kebebasan seperti halnya manusia untuk memilih antara kebaikan dan keburukan. Lalu Allah memerintahkan jin untuk menghuni bumi. Akan tetapi, kebanyakan jin justru menempuh jalan keburukan, melakukan pengrusakan hingga saling bertikai, saling bunuh satu sama lain. Namun ada satu jin yang sangat soleh dan sangat taat kepada Allah hingga dia dipanggil dengan sebutan Azazil yang artinya terhormat. Karena kesolehannya yang luar biasa hingga Allah menjadikan Azazil raja dari seluruh jin. Lalu Allah mengangkatnya ke langit dan menempatkannya di antara malaikat-malaikat penjaga langit yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada riwayat yang mengatakan jika Azazil kemudian menjadi bendaharawan surga dan tinggal di dalam surga. Kemudian Allah memerintahkan Azazil beserta malaikat untuk turun ke bumi memusnahkan jin-jin yang melakukan pengrusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Ada yang dibunuh oleh malaikat, ada yang dibuang ke hutan-hutan, ada juga yang dilempar ke lautan. Bumi pun menjadi tenang kembali. Hanya tersisa sedikit jin saja pada saat itu yang mendiami bumi. Kemudian malaikat dan Azazil kembali ke langit. Sesampainya mereka di langit, Allah berkehendak menciptakan khalifah di muka bumi. Maka Azazil yang merasa selama ini telah dimuliakan oleh Allah karena kesolehan dan ketaatannya mengira bahwa dialah yang akan dijadikan khalifah saat itu. Itu semua adalah hawa nafsu yang ada pada diri jin, namun dia tidak dapat mengendalikannya. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, maka para malaikat bertanya, mengapa Allah ingin menciptakan makhluk yang berpotensi melakukan kerusakan di bumi? Allah menjawab bahwa Dia lebih mengetahui apa yang tidak mereka malaikat ketahui. Lalu Allah membentuk tubuh Nabi Adam alaihi salam dari tanah yang kering, tanah yang dikumpulkan oleh malaikat dari berbagai penjuru bumi dengan warna yang beragam. Maka itulah kelak manusia memiliki beragam warna kulit dan sifat sebagaimana bahan penciptaannya tersebut. Setelah Allah membentuk Adam dengan tangannya, lalu Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Setelah ruh itu masuk ke tanah yang telah dibentuk, Adam pun bersin dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itulah awal mula pengucapan hamdalah ketika manusia bersin.
sedangkan semua malaikat yang menyaksikan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Setelah itu, Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Pengetahuan ini membuat Nabi Adam lebih unggul dibandingkan para malaikat dalam hal ilmu pengetahuan. Awalnya, malaikat mengira bahwa makhluk baru yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lebih baik daripada mereka. Namun akhirnya, malaikat menyadari kebesaran Allah bahwa mereka tidak tahu apa-apa selain apa yang telah diajarkan Allah kepada mereka, begitupun dengan makhluk lain. Dikisahkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 33. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Lalu dia memperlihatkan benda-benda itu kepada para malaikat, lalu berkata, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka, kepada malaikat nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan yang kamu sembunyikan." Kemudian Allah memerintahkan semua makhluk untuk bersujud menyambut penciptaan Adam sebagai bentuk penghormatan. Semua malaikat mematuhi perintah itu, tetapi Azazil menolak dengan kesombongan dan kecerdikannya. Dikisahkan pada Al-Baqarah ayat 34, "Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Malaikat yang diperintahkan bersujud kepada Adam langsung taat dan menunaikannya. Namun iblis membangkang dari perintah Allah. Dia menolak karena sombong dan merasa lebih mulia dari Adam, sebagaimana dikisahkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Ketika Allah berfirman, "Apa yang menghalangimu sujud kepada Adam saat aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Sejak itulah jin yang paling soleh bergelar Azazil disebut iblis, yang maknanya orang yang kebaikannya tertutupi oleh keburukannya. Azazil menutupi segala kesolehannya dengan kesombongan yang itu bukan sepantasnya dia lakukan. Karena sesungguhnya kesombongan adalah jubah Allah yang maha agung. Hanya Allah lah yang pantas menggunakannya dengan segala kuasanya. Akibat ulahnya, iblis diusir dari surga dalam keadaan terlaknat. Namun hal tersebut tidak membuat iblis bertaubat. Justru dia semakin menampakkan kesesatannya dengan meminta waktu penangguhan kematiannya hingga hari kiamat untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah yang Maha Pengasih sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana dikisahkan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 13 hingga 17. Ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, maka Adam melihat ke langit dan ke bumi. Tidak ada seorang pun yang sejenis dengannya. Keadaan ini membuat gelisah hati Adam karena tidak ada teman yang sejenis dengan dirinya. Dikisahkan dalam kitab As-Sabiyatu fi Mawaidil Biriyat karya Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamzani. Dikisahkan bahwa pada suatu hari ketika Adam sedang duduk, tiba-tiba datang rasa kantuk yang begitu dahsyat. Tak lama kemudian Adam tertidur. Di saat itulah di antara tidur dan bangun, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan tulang rusuk dari pinggang kiri Nabi Adam karena tertidur nyenyak, dan atas kehendak iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam tidak merasakan sakit sedikit pun saat tulang rusuknya dicabut. Dari tulang rusuk Nabi Adam itulah Allah menciptakan seorang perempuan yang bernama Hawa. Allah menciptakan keindahan, keanggunan, kecantikan, dan keelokan pada diri Hawa. Selain itu, Allah juga meletakkan sifat kebersihan dan kesopanan kepada Hawa.
sedangkan sifat kerinduan, kecintaan, kesenangan, dan kasih sayang diletakkan Allah kepada Nabi Adam. Kemudian Allah memberikan pakaian kepada Hawa dengan 70 perhiasan, aneka macam perhiasan surga, memberinya mahkota dan mendudukkannya di atas kursi yang terbuat dari emas. Maka ketika Adam terbangun dari tidurnya, Allah memperlihatkan Hawa kepadanya. Dan Nabi Adam bertanya, "Siapa engkau ini? Untuk siapa engkau diciptakan?" Maka Hawa menjawab, "Aku diciptakan untuk dirimu." Dan Adam berkata lagi, "Kalau begitu kemarilah, dekatlah kepadaku." Maka Hawa menjawab, "Engkau sajalah yang kemari." Akhirnya Nabi Adam berdiri menuju ke tempat Hawa. Dari kejadian itu, akhirnya berlakulah adat kebiasaan dengan perginya seorang laki-laki menuju ke tempat seorang wanita saat meminang. Setelah Nabi Adam dekat dengan Hawa dan hendak memegang tubuh Hawa, tiba-tiba Nabi Adam mendengar seruan, "Wahai Adam, tahanlah dulu, sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawa masih belum halal kecuali dengan sedekah dan pernikahan." Kemudian Allah memerintahkan untuk menghias surga dan mempercantik Hawa, termasuk beraneka hidangan surga juga disiapkan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang ada di langit untuk berkumpul di bawah pohon tuba. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya. Lalu Allah menikahkan Hawa dengan Adam. Kemudian para gilman atau pelayan surga dan malaikat menaburkan intan, permata, dan yakut. Setelah itu para malaikat menyerahkan Hawa kepada Adam, maka Hawa meminta mas kawin kepada Adam. Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam kitab Salwatul Ahzan bahwa sesungguhnya ketika Adam ingin mendekat kepada Hawa, lalu Hawa meminta Adam agar ia diberi mas kawin. Adam bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, mas kawin apa yang pantas aku berikan kepadanya?" Dan Allah berkata, "Bacalah sholawat kepada kekasihku yang telah aku pilih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 20 kali." Lalu Nabi Adam pun melakukannya. Setelah proses pernikahan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah, serta nikmatilah apa saja yang kamu berdua ingini. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, karena apabila mendekatinya, kamu berdua akan menjadi zalim." Dalam Quran, Surah Al-A'raf ayat 19. Maka tinggallah Adam di dalam surga. Namun, Iblis yang terusir tidak tinggal diam. Dengan kedengkiannya, dia selalu mengawasi Adam dari pintu-pintu surga. Saat ia tahu jika Allah memberi larangan Adam dan Hawa mendekati salah satu pohon yang ada di dalam surga, maka iblis pun kembali ke dalam surga menyerupai seekor ular dan membisikkan hasutan pada Adam dan Hawa agar melihat pohon itu. Awalnya iblis hanya mengajak mereka untuk melihat buah itu. "Lihatlah, buahnya sangat lebat dan menggugah selera, bukan? Sesungguhnya jika kalian memakan buah dari pohon itu, maka kalian akan menjadi malaikat dan hidup kekal selamanya." Begitulah kira-kira dialog bisikan iblis saat menghasut manusia. Maka Hawa pun tertarik untuk melihat pohon itu dan mengajak Adam menikmati buahnya yang bergantungan lebat dan cantik. Hasutan itu yang kemudian menjadikan nama pohon itu Khuldi. Secara bahasa bahwa Khuldi artinya kehidupan yang abadi. Sementara Al-Quran sendiri tidak menyebut secara rinci apa nama pohon larangan itu. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 20 Allah mengisahkan, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang menutup mereka dari auratnya. Setan berkata, "Tuhan kamu hanya melarangmu untuk mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga." Setelah mereka mencicipi buah pohon terlarang itu, seketika itu pula aurat mereka tersingkap dan kelihatan, yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Lalu mereka mencari dedaunan di surga untuk menutupi auratnya. Di saat itulah Allah menegur dan mengingatkan mereka akan larangan sebelumnya. Dikisahkan, tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah aurat keduanya
Dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Kemudian Allah menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Maka keduanya mengakui kesalahan mereka, dan saat itu juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan di hadapan Allah, mereka berdua berdoa, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Dikisahkan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Kemudian dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 37, Allah pun menerima taubat mereka. Meski telah menerima taubatnya, Allah juga memberikan sanksi kepada Adam yang juga melanggar perintah Allah dengan mendekati bahkan memakan buah dari pohon larangan. Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi. Dikisahkan pada Quran Surah Al-A'raf ayat 24, "Turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Maka Nabi Adam, Hawa, dan Iblis, mereka diperintahkan untuk keluar dari surga, turun ke bumi dalam keadaan saling bermusuhan satu sama lain. Yang membedakan adalah manusia turun ke bumi setelah mendapat ampunan dari Allah atas dosanya, sedangkan iblis turun ke bumi dalam keadaan terlaknat dan sesat. Mengenai waktu dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis, bahwa sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam alaihi salam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan daripadanya, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Maka berdasarkan hadis itu, disebutlah jika Nabi Adam diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Adapun di mana diturunkannya beliau, ada beberapa versi pendapat dari para ulama. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, terletak antara Mekah dan Taif. Sedangkan Hasan al-Basri berpendapat bahwa Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah, Iblis di Destimian, beberapa mil dari Basrah, sedangkan ularnya di Asfahan. Banyak versi pendapat ulama tentang di mana tempat pertama kali Adam dan Hawa bertemu. Pertama kali di bumi. Namun ulama banyak yang sepakat bahwa setelah terpisah selama ratusan tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, kemudian Adam bertemu dengan Hawa untuk pertama kalinya di muka bumi, yaitu di sebuah bukit di Mekah yang dinamai Jabal Rahmah. Sejak saat itulah Nabi Adam dan Hawa tidak kesepian lagi. Mereka menjalani kehidupan di bumi dan dikaruniai banyak anak yang keturunannya bertahan sampai hari ini. Sahabat Muslim, dari kisah ini menjadi petunjuk bagi kita manusia bahwa satu-satunya musuh yang nyata adalah iblis dan anak keturunannya yang diliputi perilaku syaitan, yaitu kedengkian dan kedendaman. Kita patut waspada akan segala upaya mereka dalam menggoda kita manusia dengan upaya bisikan dan hasutan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.